Jadi tawakal itu betul menyerahkan kepada Allah, tapi ketika berazam berusaha harus berusaha yang sesuai dengan syariat. Ya, jangan keluar dari syariat. Ini namanya tidak tawakal. Wah, aku tawakal untuk rezeki oke. Kalau ngapusi, itu tidak tawakal. Jadi tetap berserah diri kepada Allah, tapi ketika berazam berbuat untuk tawakal itu tetap dalam fikih aturan dari Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Sabtu pagi rahimahumullah yang kami hormati. Pagi yang masih peteng ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sehingga pagi ini kita bisa hadir di aula PWM dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik, meskipun tadi malam rada cemas. Terus turu rada angel gitu. Karena ya gempanya 6,4 dan dekat dengan kita ya. Menurut laporan juga ada beberapa yang kerusakan ya. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kita diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh keadaan bagi kamu sekalian contoh yang baik dalam perjalanan Nabi Ibrahim beserta orang-orang yang menyertainya. Jadi surah Al-Mumtahanah ini menyatakan bahwa Nabi Ibrahim juga menjadi uswah hasanah kita. Di samping dalam surah Al-Ahzab Allah juga menyatakan laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga contoh teladan yang baik. Kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim memang sangat dekat dengan kita.
tiap kita duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir pasti kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mesti kita baca ya. Kedekatan dengan Nabi Ibrahim. Hari ini yang nafar tsani, para haji, para hujjat juga masih melaksanakan melempar jumroh ula, wusta, aqobah. Tapi kalau yang nafar awal kemarin sore sudah harus pulang. Sebab kalau maghrib masih di Mina berarti harus nafar tsani. Yang nafar tsani ini nanti melempar jumroh, dan biasanya yang terakhir ini sangat kredit ya, karena kalau yang tergesa-gesa melemparnya pagi ya. Sedangkan kalau kita sudah menyatakan melempar itu yang benar adalah ba'da zawal, ba'da zuhur. Nah, yang benar adalah ba'da zuhur. Tapi karena bisnya sudah ngoyak-oyak, cepat melempar, segera dibawa ke Makkah, ke hotelnya, sehingga sering jamaah menjadi tidak sabar. Tapi yang benar ya, yang sesuai tuntunan Rasulullah sebetulnya melempar itu harus ba'da zawal. Maka biasanya pas ba'da zawal ini mulai dari terowongan Mina itu sudah penuh. Dan kalau Jogja mesti Aisyah, Multazam, lalu Rindu Ka'bah itu mesti bersama-sama yang melaksanakan ba'da zawal. Kemudian setelah sampai di tempat jumroh duduk-duduk sambil ngitung kerikil, nanti pas adzan itu langsung diserbu itu jamarat untuk menyelesaikan pelemparan jumroh yang terakhir. Nah, di jumroh itulah melihat sejarah Kanjeng Nabi Ibrahim. Jumroh ula, Nabi Ismail sudah ditelentangkan mau disembelih, digoda setan, lalu dilempar dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tidak jadi. Kemudian berjalan lagi di jumroh wusta, sudah ditelentangkan, tapi dilempar digoda setan. Nah, dilempar lagi Bismillahi Allahu Akbar. Terakhir di jumrah Aqobah itulah Nabi Ismail disembelih, tapi kemudian diganti dengan bidhibhin ali, dengan sembelihan kambing yang sangat besar. Inilah Kanjeng Nabi Ibrahim menjadi uswatun hasanah kita. Pada pagi hari ini marilah kita lihat uswah hasanah apa yang perlu kita tiru, kita teladani dari Nabi Ibrahim. Pertama adalah masalah tawakal. Tawakal. Kanjeng Nabi Ibrahim tawakal. Karena perintah-perintahnya itu memang berat. Ketika istrinya Siti Hajar hamil dari Palestina, disuruh membawa istrinya ke biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram.
dalam satu lekuan wadi, ya, wadi tanah yang rendah. Jadi Mekah itu, Ka'bah itu paling rendah di Mekah itu. Ya, jadi maka kita kalau masuk Masjidil Haram mau ke Ka'bah mesti turun. Ya. Cuman Ka'bah itu wadi, dataran yang paling rendah di Mekah. Ghairi zar'in, yang tidak ada tetumbuhan. Inda Baitikal Muharram, di dekat rumah Allah yang terpuji. Baru hamil tua disuruh meninggalkan istrinya sendiri di Makkah yang pada waktu itu belum ada penduduknya, masih gong liwang-liwong. Tapi Nabi Ibrahim tawakal, sudah itu perintah Allah, laksanakan. Beliau lalu kembali ke Palestina. Maka Palestina itu kira-kira ya 700 km. Kembali meninggalkan istrinya sendiri. Setelah putranda Ismail dewasa, ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya, he anakku, saya bermimpi tadi malam, merupakan mimpi perintah Allah, anni azbahuka, saya harus menyembelih kamu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Seorang putra yang soleh, ya. Kalau anak sekarang dijauhi orang tuanya, yang tidak berat saja, Pak. Ini berat sekali. Anni azbahuka, saya harus nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nabi atau Ismail menjawab, ya abatif al ma tu'mar. Pak, laksanakan perintah itu. Satajiduni insyaallahu minas shabirin. Maka aku, ya, Bapak akan mendapati aku insyaallah minas shabirin, orang yang sabar. Itu ketawakalan. Ya, tawakal dengan perintah Allah. Maka memang tawakal itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tawakal yang ringan ini, karena memang sudah tercukupi. Tawakal karena sudah tercukupi. Sebetulnya itu tawakal. Panjenengan tadi tindak ke aula PWM, ini kan sudah menyatakan ini tawakal tu Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dicukupi oleh Allah. Badan sehat, kendaraan ada, jalannya juga bagus, cuacanya cerah, ya. Panjenengan sampai ke sini tawakal karena semua tercukupi. Sampai di aula PWM, ya sudah tersedia aula ini dengan baik, ya, kursi ada, ya, menyenangkan, ini tercukupi, ya tawakal. Maka faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, tawakal kepada Allah. Azam tadi sini di antara para ulama menyatakan persiapkanlah
kamu supaya cukup agar tawakal. Persiapan disiapkan sehingga kita tawakal. Ringan tawakalnya kita karena semuanya sudah dicukupi, sudah tercukupi. Apalagi di suasana sekarang ini, maka kita harus berusaha mencukupi kebutuhan kita supaya kita tawakal. Di sisi tawakal tercukupi itu memang harus ada rasa syukur. Syukur terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Kemudian kita merasa cukup. Itu namanya tawakal bil kafaah. Tawakal karena sudah kafaah, tercukupi. Ini kita berusaha untuk tercukupi sehingga menjadi tawakal. Maka marilah ya kita berusaha untuk mencukupi kehidupan kita ini. Apalagi di suasana materi yang seperti ini. Panjenengan yang punya anak SMA, putra-putra yang bisa SMA, sudah mempersiapkan nanti kalau di universitas pasti harus ada sumbangan. Yang sekarang ini meskipun negeri juga mahal, kita persiapkan sehingga ketika nanti anak kita lulus dari aliyah atau SMA itu kita sudah tawakal, sudah siap dengan dana itu. Di samping anak juga ditekankan untuk belajar dengan baik. Sebab kalau belum tercukupi ya wah, tawakal gimana ini masih rada abot. Nah, itu tawakal bil kafaah. Dengan tercukupi maka tawakal. Kemudian yang kedua tawakal bisyurutid doman. Tawakal karena sudah ada yang menanggung. Ya, ini dia tawakal karena sudah ada yang menanggung. Ya sekarang pemerintah mewajibkan BPJS ya. Nah ini tadhamun ya, merupakan pertanggungan. Kita dijamin dengan BPJS. Yang PNS dan pensiunan ini ada BPJS. Sehingga karena ada yang menanggung atau ada satu yang menanggung maka ya tawakal. Loro nek kepepete loro ning rumah sakit ya gratis. Ya. Kalau terpaksanya harus opnam ya apa? Gratis. Ini akan ada perasaan senang. Ya, tawakal. Maka jaminan ini juga penting. Yang lebih tinggi lagi Allah sudah menjamin kepada kita. Orang yang tawakal itu fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupi kita. Nah, ini jaminan dari Allah. Tapi kembali kepada azam tadi,
kita harus berazam mempunyai gerak langkah untuk supaya dalam kehidupan ini ada jaminan, sehingga kita bertawakal. Ketika panjenengan sepedaan, nah bawa minuman, ini jaminan. Ya tawakal, nanti kalau saya haus, saya sudah siap dengan air. Ini jaminan. Entah haus atau tidak, tapi sudah ada jaminan. Di kantong kita sudah ada uang, ini jaminan. Nanti kalau terpaksanya harus jajan, ya ada uang. Nah yang sekarang yang paling hebat itu jaminan ini. HP ini ya sekarang jadi jaminan. Nyatanya kalau kita pergi orang bawa HP itu sekarang ya, wah, iya ini ono kerusakan yang dalan, sing dihubungi sapa. Nah, ini jaminan. Tapi juga jaminan ini akan menyebabkan ketergantungan. Memang yang hebat tadi fahuwa hasbu, ketergantungan kita kepada Allah. Namun tiada bisa kita pungkiri bahwa jaminan-jaminan itu sangat perlu. Yang karena orang kepengen jaminan do diapusi karo asuransi. Banyak asuransi yang tidak bisa membayar premi kan kita itu klaim ya, klaim Bumi Putra saja ya kolab. Itu yang paling lama itu saya tahu tentang asuransi. Ini memang jaminan ini. Maka untuk usaha jaminan itu azamnya kita ya berusaha untuk bisa menjamin. Misalnya panjenengan sudah kepala 6, kepala 7. Ya meskipun panjenengan jadi sahibul korban, ya makannya daging ya jangan banyak-banyak, ya terkendali. Cara masaknya ya yang bagus, cara nyimpan daging ada yang sampai setahun masih ada. Ya yang bagus. Ini jaminan berusaha untuk kita menjadi sehat. Ya. Nyatanya meskipun itu hanya katanya tidak logis, kalau makan daging kambing itu menyebabkan apa? Darah tinggi. Ternyata ketika makan kambing itu ya terus deg-degan ya. Kayak itu ya rada ngelu sithik terus. Nah ini jaminan, jadi usaha. Maka ketika sahabat ada yang menginginkan, ya Rasul saya akan mensodakohkan harta saya seluruhnya. Rasulullah menolak, oh jangan. Fikirkan kepada ahli waris. Lebih baik kamu meninggalkan ahli waris yang kuat
yang tidak berkeliling untuk mencari atau mencari rezeki. Artinya meminta-minta, jangan sampai. Sahabat itu masih mohon, kalau separuh gimana Rasulullah? Jangan. Sahabat itu masih menawar lagi, kalau sepertiga bagaimana? Wah, itu bisa, tapi itu masih banyak itu. Sepertiga itu masih banyak. Ini Rasulullah menginginkan supaya kita bisa menjamin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang kuat. Karena apa? Karena itu juga merupakan sesuatu yang penting kalau anak-anak kita itu kuat. Ya, di situ tentu urusannya masalah dunia, tapi juga kuat dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan mentalitas atau keimanan dan keislaman. Jadi tawakal yang penuh atau karena sudah ada jaminan. Kemudian ini puncak tawakal adalah at-tawakkalu 'alal haqq, yang betul-betul hak tawakal, tidak ada urusan cukup, tidak ada urusan jaminan, tapi betul-betul apa? Tawakal. Sudah, serahkan jaminan itu kepada Allah, serahkan sesuatu kepada Allah, seperti Nabi Ibrahim tadi. Itu tawakal yang hak. Suruh meninggalkan istrinya di Makkah yang masih gumliwang-liwung, diperintahkan untuk menyembelih Ismail, ya dilaksanakan. Tawakal yang hak. Maka ketawakalan ini yang hak itu apakah lalu diam saja? Maka ada 4 supaya kita itu bertawakal dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, Allah itu mampu merealisasikan apa yang kita inginkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu itu kuasa, mampu. Nabi Ibrahim ya udahlah, meninggalkan istrinya sendirian, menyembelih putranda Ismail, sudah. Qadirun, Allah berkuasa. Nabi Ismail menjejak-jejak tanah Ismail kecil, jadilah air Zam-Zam. Jadilah air Zam-Zam. Sehingga setelah lahir sudah diberi air Zam-Zam yang sampai sekarang air Zam-Zam itu fenomenal istilahnya. Ya, diminum sekarang ini 2 juta jamaah. 2 juta jamaah dari 150 negara datang ke Mekah untuk berhaji, pasti minum air Zam-Zam. Kita bayangkan, bagi yang sudah haji itu tiap masuk masjid minum, pulang minum, malah ada yang bawa termos untuk diisi. Ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadir, mampu. Sudah, tawakal betul kepada Allah. Allah mampu.
Yang kedua, kita yakin bahwa Allah akan merealisasikan permohonan kita. Ya. Bahwa permohonan kita itu akan diijabahi oleh Allah. Maka ketika kita berdoa tidak bisa idza ma syi'ta, menawi panjenengan ngersakaken ndak bisa. Ya Allah, ya Ghaniyyu, aghnini bi fadlik. Ya Allah, cukupilah aku dengan fadilahmu. In syi'ta, menawi panjenengan ngersakaken ndak boleh. Aghnini bi fadlik, cukupilah aku dengan fadilahmu, ya Allah. Selesai, jangan kalau engkau. Ya. Jadi kita berdoa tidak pakai insyikta, kita harus yakin bahwa Allah akan memenuhi permintaan kita. Ini lalu kita tawakal, doa. Sudah berusaha, azamta fatawakkal Allah, sudahlah kita yakin Allah akan merealisasikan apa yang kita mohon. Kemudian yang ketiga adalah tidak putus asa dan tidak patah hati. Tidak putus asa, tidak patah hati. Jadi wala tai'asu mir rohillah, jangan kamu putus asa dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Ini kan Nabi Yusuf ya, bagaimana beliau dimasukkan dalam sumur lalu menjadi seorang budak belian, dibeli oleh Kaftir, seorang penguasa di Mesir. Kemudian disenangi oleh Zulaiha. Tidak putus asa. Rabbis sijnu ahabbu ilayya, ya Allah, penjara lebih saya senangi daripada godaan-godaan ini. Akhirnya Nabi Yusuf ya di penjara bid'ah sinin, beberapa tahun ya. Tidak putus asa, tidak patah hati. Ternyata setelah itu malah kemudian menjadi pejabat di Mesir. Ridho dengan ketentuan Allah. Karena apa? Karena ada rintangan dalam soal tawakal itu. Yang pertama adalah ketika keinginan doa kita tidak dikabulkan. Ini sering menjadi tidak ridho kepada Allah. Keinginan tidak dikabulkan. Kemudian saya sudah mengamalkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat dengan zikir Allah itu hati akan tenang. Saya sudah pikir kok ya tidak tenang-tenang ya. Ini ridho Allah, ridho dengan ketentuan Allah sering tergoda dengan ini. Oh, aku pikir terus kok semua tenang. Ini
suatu yang imateri, yang bukan materi. Ini masalah pengolahan hati. Ini ya menjadi gangguan untuk ridho. Yakinlah bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat kepada Allah akan menenteramkan jiwa. Dah yakin. Itu akan terjaga kita. Yang ketiga, keinginan tidak diberikan, zikir tidak tenang. Yang ketiga, jaminan itu ternyata meleset. Jaminan itu terasa meleset. Gimana ini? Sudah pakai BPJS ternyata ada beberapa item obat yang harus ya toh. Wah, jadi mangkal orang tawakal. Ya tawakal lah, insya Allah. Alhamdulillah saya masih bisa bayar obat-obat yang tidak didukung oleh apa? BPJS. Atau yang ikut asuransi wis bayar premi 10 tahun boleh orang netes ya. Kemudian tawakal secara definisi itu sebetulnya apa? Ini saya catat sebagai akhir dari pengajian ini. Tawakal adalah menyandarkan permasalahan kepada Allah dalam mengupayakan yang dicari dan menolak apa yang tidak disenangi, disertai percaya penuh kepada Allah dan menempuh upaya berupa aktivitas tujuan tersebut yang diizinkan oleh syariat. Jadi tawakal itu betul menyerahkan kepada Allah, tapi ketika berazam berusaha harus berusaha yang sesuai dengan syariat. Ya, jangan keluar dari syariat. Ini namanya tidak tawakal. Wah, aku tawakal untuk rezeki oke. Kalau ngapusi, itu tidak tawakal. Jadi tetap berserah diri kepada Allah, tapi ketika berazam berbuat untuk tawakal itu tetap dalam fikih aturan dari Allah dan Rasulullah. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi